Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Dan 1000 kaki di bawah bumi, sesosok tubuh melarikan diri dengan kecepatan penuh. Ini adalah pria berbaju hitam dengan mahkota besi dan mulut runcing. Ketika dia terbang di bawah tanah, dia secepat kilat. Dalam keadaan seperti itu, biksu biasa tidak dapat merasakan keberadaannya sama sekali. Tapi pria berbaju hitam itu tampak ketakutan, dan sudut alis serta matanya penuh dengan keterkejutan. Kesalahan informasi, bahkan jika Anda menggunakan harta spiritual tingkat bulu, Anda tidak akan dapat menyaksikan reinkarnasi Tuhan. Setelah saya kembali kali ini, saya harus memberitahu Yang Mulia tersembunyi, sesegera mungkin. Hah? Hanya memikirkan hal ini, wajah pria berbaju hitam itu tiba-tiba berubah, dan sosoknya membeku. Boom! Pedang Ki menembus formasi 1000 kaki dan jatuh dengan keras. Lampu pedang yang menakutkan mengamuk, sehingga pria berbaju hitam itu tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan segera mengubah arah dan melarikan diri. Dia berkeringat dingin, tubuh dan pikirannya gemetar. Pada saat itu, jika dia tidak berhenti tepat waktu, dia akan ditebas oleh energi pedang. Orang itu menangkap jejak saya? Bagaimana dia melakukannya? Pria berbaju hitam baru saja memikirkan hal ini. Boom! Energi pedang menembus permukaan lagi dan jatuh dengan keras. Pria berbaju hitam itu menjerit dan mengubah arah lagi. Lain kali, tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, akan selalu ada tebasan pedang Ki, sehingga dia harus bersembunyi di Tibet. Tapi pada akhirnya, dia tidak bisa bersembunyi lagi, dan pedang Ki jatuh, menghancurkan bumi dalam jarak 1000 meter, dan itu juga mengenainya. Puff! Dia batuk darah, dan ada bekas pedang berdarah di depannya. Melihat ke atas, sebidang tanah ini telah lama tenggelam ke dalam jurang yang sangat besar. Di langit di atas jurang, sesosok tinggi berdiri tegak, dengan mata yang dalam menatapnya. Kenapa tidak kabur? Mata Su Yi berbinar. Pria berbaju hitam itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Mengapa kamu tidak melakukan sesuatu yang kejam saja?" Setelah tenang, dia menemukan bahwa ketika dia melarikan diri sebelumnya, jika lawan melakukan serangan yang kejam, dia pasti sudah terbunuh. Su Yi berkata dengan tenang, "Aku ingin tahu sesuatu." Pria berbaju hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tahu apa yang ingin Anda tanyakan, dan saya dapat memberitahu Anda dengan jelas, kita semua di bawah perintah, dan kita tidak mengenalmu sama sekali. Ingin tahu yang sebenarnya?" Setelah jeda, matanya menjadi rumit, percuma bagimu untuk mencari jiwa. Sebelum mengambil tindakan, kekuatan segel terlarang ditanam di setiap jiwa kami. Begitu Anda mencari jiwa, Anda pasti akan meledak. Su Yi sedikit mengernyit dan berkata, "Lalu mengapa aku harus menahanmu?" Berbicara, dia mengangkat pedang manusia di tangannya. "Tunggu." Pria berbaju hitam itu berubah warna dan cepat-cepat berkata, "Kamu tidak ingin tahu, aku bertindak atas siapa?" Su Yi berkata, "Bicaralah, dan kamu dapat menyelamatkan dirimu dari kematian." Kita semua saling memanggil Yang Mulia Kegelapan, dan semua tindakan diarahkan oleh Yang Mulia Kegelapan secara rahasia. Pria berbaju hitam itu dengan cepat berkata, "Sekarang, Yang Mulia Angin ada di kota Wanliu." Su Yi berkata, "Bagaimana menemukannya?" Kota Wanliu begitu besar hingga sebanding dengan negara kecil, dengan lautan manusia yang luas. Tidak ada bedanya dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Pria berbaju hitam mengeluarkan jimat giok hitam dan menyerahkannya kepada Su Yi di udara. Dengan jimat ini, Anda dapat merasakan jejak Yang Mulia tersembunyi. Su Yi menatap jimat rahasia hitam ini, yang diukir dengan pola sihir yang rumit, aneh dan portal berwarna darah bengkok yang terukir di kembali. "Aku akan melepaskanmu saat aku melihat Yang Mulia Kegelapan." Su Yi menyingkirkan jimat rahasia hitam, mengambilnya dari udara, dan menangkap pria berbaju hitam itu. "Saya hanya berharap, Tuhan akan menepati janjinya." Pria berbaju hitam itu menghela nafas. Kota Wanliu. Larut malam, jalanan remang-remang. Di rumah bangsawan. Di bawah pohon willow tua yang dipeluk beberapa orang, duduk seorang gadis yang menawan dan cantik.
Gadis itu mengenakan gaun delima, rambutnya seperti air terjun, duduk cantik di kursi kayu, dan dia mengupas buah delima. Di mangkuk kecil di depannya, sudah dikupas mangkuk kecil berisi biji delima seperti oniks. Ada ketukan di pintu. Gadis itu berkata tanpa melihat ke atas, "Masuklah." Suaranya lembut dan berair. Gerbang halaman terbuka dan Sui masuk. Ketika dia melihat gadis itu, dia mengangkat alisnya, "Jiwa yang mati. Kamulah yang memiliki makna reinkarnasi yang dalam. Aku sudah lama menunggu di sini." Gadis dengan rok delima mengangkat kepalanya dan berkata sambil tersenyum. "Anda mengharapkan saya datang?" Sui melangkah maju. Halaman ini sangat besar, dengan jembatan kecil dan air yang mengalir, paviliun dan paviliun. Gadis itu sedang duduk di bawah pohon willow yang besar, duduk dengan nyaman dan indah. "Tidak, saya pikir Anda akan mati, saya tidak perlu melakukannya sama sekali. Tetapi saya khawatir Anda tidak akan mati, jadi aku harus menunggu di sini sendiri." Gadis dengan rok delima berkata dengan tegas, "Sekarang sepertinya orang-orang yang dikirim untuk berurusan denganmu sebelumnya, meskipun mereka disebut master tingkat atas di dunia saat ini, tidak bisa membantu. Bukan kamu." Omong-omong, dia mengambil mangkuk giok berisi biji delima dan berkata, "Apakah kamu ingin makan?" Sui mengabaikannya dan berkata, "Anda yang mulia Anihi." Gadis dengan rok buah delima mengangguk sedikit dan berkata, "Hanya satu." Implikasinya adalah ada banyak venerables tersembunyi seperti dia. Sui berkata, "Kamu dari angkatan mana?" Gadis berbaju delima tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kenapa kamu merasa seperti sedang menginterogasi seorang tahanan, sungguh tidak nyaman." Sui berkata dengan ringan, "Jangan beri aku wajah tersenyum, kamu bisa bekerja sama dan hidup, jika tidak mati." Gadis berok delima itu mengangkat kepalanya dan menuangkan semangkuk kecil biji delima ke dalam mulutnya. "Jika aku bisa keluar dari halaman ini, aku tidak keberatan memberitahumu beberapa kebenaran." Sui berkata, "Hanya kamu?" Gadis berbaju delima tersenyum dan berkata, "Saya adalah roh yang mati, dan saya paling takut dengan kekuatan reinkarnasi, jadi ketika saya tidak bisa lakukan sendiri, aku tidak akan melepaskannya." Saat dia berbicara, dia menjentikkan jarinya. Diam-diam, 4 sosok muncul di semua arah halaman. Ada pria dan wanita, dan mereka semua mati. Semua orang memegang bendera hitam di tangan mereka, cahaya hitam tetap ada, dan peri sedang berlangsung. Arai besar. Sui mengerutkan kening. "Ini bukan formasi besar biasa." Gadis dalam rok delima menjelaskan, "Itu disebut arai pemakaman Sanhai, dan terdiri dari 49 susunan pembunuh tingkat bulu. Panjang yang lalu, susunan ini adalah perlindungan gunung dan formasi pembunuhan dari seorang pembudidaya abadi tingkat atas, dan kekuatannya makmur. Sayangnya, dunia saat ini jauh lebih rendah daripada zaman kuno. Bahkan jika saya mencoba yang terbaik, saya hanya menyempurnakan setengah dari kekuatan formasi ini." Omong-omong, dia memandang Sui dengan mata yang indah seperti air. Meski begitu, sepertinya itu cukup untuk membuat orang seperti teman Taois. "Cobalah dan lihat." Sui tiba-tiba mulai. Swiss. Energi pedang muncul dari udara tipis, dan gadis dengan rok delima dengan mudah dipenggal di tempat. Tapi Sui mengerutkan kening. Sosok gadis dalam rok delima berubah menjadi jimat kuning dan hancur berkeping-keping. Ini adalah pengganti, dan sangat misterius, bersembunyi dari pemahaman Sui. Menyadari hal ini, mata Sui menjadi aneh, dan sudut bibirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak membentuk lengkungan lucu. "Coba saja." Sesosok gadis dalam rok delima muncul dari udara. Dia tersenyum manis, mengangkat tangannya dan melambai, "Ayo mulai." Boom! Seluruh halaman tiba-tiba diliputi oleh kekuatan formasi terlarang rune yang mempesona. Dan NBSP. Ketika formasi ini berjalan, bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh, laut yang tak terbatas menelan 10 arah, dan gunung-gunung kuno muncul dari tanah. Meskipun itu adalah visi, itu mengungkapkan niat membunuh yang besar. Pekarangan yang luas seperti dunia rahasia yang menakutkan, penuh dengan niat membunuh. Di sekitar halaman,
Empat arwah yang telah meninggal mengerahkan bendera perunggu untuk membawa kekuatan arai pemakaman gunung dan laut ini ke tingkat yang ekstrim. Di atap, gadis dengan rok delima melihat semua ini sambil tersenyum, tetapi matanya yang indah penuh dengan ejekan dan dingin. Bagaimana orang-orang di dunia ini dapat memahami kekuatan tahap ascension? Bagaimana kalau bertanggung jawab atas reinkarnasi? Anda tidak perlu melakukannya sendiri sama sekali. Hanya beberapa kekuatan eksternal, Anda dapat dengan mudah menekannya. Berhati-hatilah untuk tidak membunuhnya. Gadis dalam rok delima memerintahkan dengan suara dingin. Pada saat ini, aura menawan dan indahnya menghilang, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kesombongan yang dingin dan kesepian, seolah-olah dia mendominasi dan mengabaikan dunia. Ya, 4 jiwa yang mati menerima perintah mereka dengan takjub. Tapi segera, Su Yi, yang terjebak dalam formasi terlarang, meledak dan berubah menjadi puing-puing yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang tetap tinggal. Apa? Mereka belum benar-benar membunuhnya? Tidak, pria itu sepertinya menggunakan harta rahasia yang mirip dengan avatar. Di bagian atap, wajah cantik gadis berok delima itu sedikit berubah. Saat itu, Boom, dan NBSP. 4 roh mati yang menjalankan formasi besar semuanya ketakutan dan merasakan ancaman yang mematikan. Ini adalah reinkarnasi. Seseorang menggeram. Boom. Energi pedang itu telah dihancurkan. Ini seperti dunia 6 reinkarnasi, ditekan dari langit. 4 arwah yang mati ketakutan, dan mereka menjalankan barisan terlarang untuk pertama kalinya, mencoba menghadapi mereka. Jelas sudah terlambat. Saya melihat pedang Ki jatuh, dan kekuatan reinkarnasi mengamuk seperti tanah longsor dan tsunami, langsung menenggelamkan siluet 4 arwah yang mati. Ah! Tidak! Satu demi satu jeritan melengking bergema, mengungkapkan kepanikan, keputusasaan, dan keruntuhan. Saya melihat roh-roh mati ini, seperti es dan salju yang mencair menjadi api yang mengamuk, tidak dapat mendukung satu demi satu, dimusnahkan dalam kekuatan reinkarnasi satu demi satu. Tidak ada abu yang tersisa. Seperti yang dikatakan Hong Yun di awal, mereka yang bertanggung jawab atas reinkarnasi adalah seperti penguasa kehidupan dan kematian roh mati, yang dapat membebaskan mereka dari kutukan dan hidup di dunia, dan juga bisa membuat mereka mati total. Tanpa kendali keempat arwah yang telah meninggal, formasi pemakaman gunung dan laut juga tenggelam. Di atas atap, wajah cantik gadis rok delima itu pucat pasi, matanya terbakar amarah. Brengsek! Arai besar ditata dengan hati-hati, tetapi itu adalah harta rahasia pengganti untuk lawan. Dan dewa lawan, mengambil kesempatan untuk menyerang. Begitu saya mencobanya, mereka mati. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda ingin terus mencoba? Di malam hari, Su Yi dengan jubah hijau datang dari kejauhan dan tersenyum pada gadis berbaju delima yang berdiri di atap. Gadis dengan rok delima tampak murung dan menatap Su Yi. Segera, dia tiba-tiba tertawa, "Kamu berbohong, jadi aku tidak akan mengatakan kebenaran yang ingin kamu ketahui." Su Yi mendengus dan menghilang begitu saja. Saat berikutnya, bayangan pedang reinkarnasi tiba-tiba muncul, menebas ke arah gadis rok delima. Sebuah pisau emas muncul di telapak tangan gadis berok delima, dan dia menggoyangkannya dengan keras. Dentang! Pedang terjalin, dan kecemerlangannya meledak. Sosok gadis dengan rok delima terbang keluar seperti tersengat listrik. Kekuatan reinkarnasi itu terlalu mendominasi. Itu meledakkan energi pedang, menghancurkan kekuatan pedangnya, dan membuatnya menderita. Dan sebelum dia bisa berdiri teguh, Su Yi telah datang lagi. Wow, gelombang! Lampu peri melayang, dan gadis berbaju delima menghilang begitu saja. Su Yi sedikit mengernyit. Ribuan kaki jauhnya, sesosok gadis dalam rok delima muncul, matanya dingin, dan dia berkata, "Anak kecil, ketika kita bertemu lain kali, aku pasti akan membiarkanmu mencicipinya." Kekuatan bibi. Dia berbalik untuk pergi. Boom! Dia pingsan. Memanfaatkan kesempatan ini, kedua sosok itu bergegas menuju gadis berbaju delima. Yang satu adalah Su Yi, dan yang lainnya adalah Song He yang dipetik dari pecahan perunggu. Yang aneh adalah, ketika tulang-tulang di tangan gadis berok delima dipenuhi dengan cahaya peri,
sosoknya menghilang lagi dari udara. Serangan menjepit Suyi dan Song He tiba-tiba gagal. Keduanya mengerutkan kening, lalu melihat ke kejauhan bersama-sama. Di bawah langit malam abadi di kejauhan, seorang gadis dengan rok buah delima muncul. Dia pucat dan jelek. 2 kali berturut-turut dia hampir dirampok, membuatnya geram. Ingat dengan jelas, namaku Ning Yuluo, dan dia akan membunuh kalian berdua. Gadis dengan rok delima mengucapkan setiap kata, suaranya seperti terjepit di antara giginya, mengungkapkan kebencian yang tak terbatas. Om! Tulang di depannya mengalir dengan cahaya peri. Tapi pada saat ini, Suyi mengangkat tangannya dan mengorbankan pedang bambu. Panjang 9 inci, hijau dan halus seperti batu giok. Nama pedangnya adalah Guang Hanzi, dan dibuat oleh orang asli Hongyun. Saat sosok gadis dalam rok delima menghilang, pedang bambu itu membelah udara. Boom! Apinya meledak, dan kekosongan runtuh. Segera, tubuh ini runtuh dan menghilang. Hanya jiwanya yang muncul di kehampaan, dan tulang putih yang dipenuhi cahaya peri melayang di depannya. Ini sebanding dengan pukulan penuh dari pembangkit tenaga listrik Taois. Song He menghirup udara sejuk dan merasa merinding baik secara fisik maupun mental. Dia secara alami mengetahui asal-usul pedang Fu Guang Hanzi. Pada awalnya, Guru Hongyun pernah berkata bahwa kekuatan pedang ini dapat dengan mudah membunuh roh mati seperti dia. Pada saat ini, melihat apa yang terjadi pada gadis dalam rok delima dengan pedang ini, Song He segera menilai bahwa cabang dingin yang luas ini sama sekali tidak sesederhana pedang jimat biasa. Tidak mati. Suyi sedikit mengernyit, dan sekilas melihat bahwa tulang di tangan gadis dalam rok delima itu sangat ajaib. Harta karun inilah yang menyelamatkan nyawa gadis itu di saat yang kritis. Melihat Suyi akan memulai lagi, gadis dengan rok delima tiba-tiba berkata, bagaimana kalau aku mengatakan yang sebenarnya dan memberiku cara untuk hidup? Dia memegang sepotong tulang di tangannya dan mendesis, jika kamu benar-benar ingin bekerja keras, jika aku mati, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa. Suyi berkata, bicaralah. Gadis dengan rok delima menarik napas dalam-dalam dan berkata, kekuatan di belakangku telah membentuk aliansi dengan seorang lelaki tua yang menyebut dirinya penjahit, dan dia juga mengatakan kepadaku bahwa selama kamu tinggal di kota Wanliu ini, kamu pasti bisa menangkapmu. Reinkarnasi dari penonton. Penjahit. Mata Suyi diam-diam menjadi dingin, dan itu adalah bajingan tua ini lagi. Dia bertanya, jadi, penjahit memberitahumu tentang Lao Wei? Bagus. Gadis dengan rok buah delima berkata, penjahit berkata bahwa selama kamu menggunakan nama Wei tua lumpuh itu sebagai umpan, kamu pasti akan dapat menangkap ikan besarmu, dan di sana tidak khawatir bahwa Anda tidak akan tertipu. Suyi berkata, kalau begitu, apakah dia pernah memberitahumu apakah Wei tua sudah mati atau masih hidup? Gadis dengan rok buah delima menggelengkan kepalanya, tidak. Suyi mengerti, dalam analisis akhir, dari awal, pihak lain tidak tahu hidup dan mati Lao Wei sama sekali, dia hanya mengambil petunjuk Lao Wei untuk berurusan dengan dirinya sendiri. Dan penjahit pasti mengetahui hal ini dari mulutnya. Lagi pula, Yan Daolin pernah menyelamatkan Wei San dan putrinya, jadi dia secara alami memahami bencana tragis apa yang terjadi di Linlang Secret Realm. Memikirkan hal ini, Suyi merasa sedikit kecewa. Pada akhirnya, dia masih belum bisa memastikan apakah Wei tua masih hidup. Mengapa tidak membuat orang merasa kecewa? Selanjutnya, Suyi bertanya tentang asal-usul gadis berok delima itu. Gadis dengan rok buah delima berkata, saya berasal dari Tianyin Xianmen. Begitu dia mengatakan ini, tulang-tulang di tangannya bergetar hebat, meledak dengan cahaya peri yang menyilaukan, dan gadis dalam rok delima itu dibawa pergi dalam sekejap. Pada saat itu, Suyi sangat menyadari bahwa gadis dalam rok delima itu sedikit terkejut, tidak diragukan lagi, bahkan dia tidak menyangka bahwa tulang putihnya akan berubah. Tianyin Xianmen, sepertinya saya pernah mendengar tentang. Lagu dia menunjukkan tatapan serius. Setengah suara, dia tiba-tiba menamparkan dahinya dan berkata, ternyata itu kekuatan iblis itu. Tanpa diduga, mereka selamat dari akhir hukum. Pada akhirnya, Song He terlihat murung dan tidak yakin. Sekte ini sangat kuat. Suyi bertanya.
Pada zaman kuno, ada 3 kekuatan hegemonik iblis utama di dunia, dan Tianyin Xianmen adalah salah satunya. Sekte ini memiliki latar belakang yang sangat kuno, dan ada banyak makhluk abadi berbulu dan naik. Song He berkata dengan sungguh-sungguh, saya dulu bertanggung jawab atas sekte besar, tetapi dibandingkan dengan Tianyin Xianmen, itu sama sekali tidak signifikan, dan perbedaannya terlalu besar. Setelah jeda, dia melanjutkan, namun, di era akhir hukum, semakin banyak Taoisme tingkat atas, semakin besar pukulan yang akan dideritanya. Yang di atas adalah yang berdiri tegak. Pada awalnya, beberapa manusia abadi Tianyin Xianmen meninggal secara tragis di bawah bencana, jiwa mereka tersebar, dan seluruh sekte terbunuh dan terluka. Ada desas-desus di dunia bahwa Tianyin Xianmen akan paling kemungkinan runtuh. Menghilang ke dunia. Petik 2. Tapi sekarang sepertinya kekuatan raksasa sihir ini memiliki roh mati yang hidup. Setelah mendengarkan, Sui tidak menganggapnya serius, karena mereka hampir hancur pada awalnya, bahkan jika beberapa yang kuat selamat, mereka hanyalah sekelompok jiwa yang mati. Song He tersenyum pahit. Ya, di mata Sui, yang bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi, semua jiwa yang mati di dunia ini bukanlah ancaman yang terlalu besar. Namun, roh-roh mati itu lebih kuat dari yang terakhir, dan memiliki segala macam cara yang luar biasa, yang tidak boleh diremehkan. Suyi berbisik. Biarkan dia menghindari pemboman arai pemakaman Sanhai. Perlu disebutkan bahwa manik-manik transformasi adalah salah satu jarahan yang diambil dari sarang sarjana hantu. Tuan Su, dari sudut pandang berikut, lebih baik bagi Anda untuk tidak menonjolkan diri untuk periode waktu berikutnya. Song Dia mengingatkan dengan suara rendah, lagi pula, mudah untuk bersembunyi dengan senjata terbuka dan panah hitam. Di dunia sekarang ini, aku tidak tahu berapa banyak orang yang mencari jejakmu. Suyi bertanya, apakah menurut Anda kepulangan saya ke tanah air tidak mudah? Song He menggelengkan kepalanya. Apa yang seharusnya datang pada akhirnya akan datang. Menjaga profil rendah dan menarik diri secara membabi buta jelas bukan cara saya melakukan sesuatu. Mata Suyi berkilat dingin, sebaliknya, aku tidak pernah suka diserang secara pasif. Karena aku sudah tahu bahwa penjahit tua ada di belakang layar, tentu saja aku tidak bisa membiarkannya begitu saja. Itu pergi. Omong-omong, niat membunuh yang tak terkendali melonjak di hatinya. Jangan menyebut masa lalu, katakan saja berapa kali penjahit tua itu menghitung dirinya sendiri dalam beberapa tahun terakhir? Di alam bintang Xuan Huang, dia menginstruksikan pembangkit tenaga listrik raksasa langit berbintang untuk bergabung untuk membunuh. Bahkan Yan Daolin pernah berutang budi pada penjahit tua itu, jadi dia membantunya membuat pengaturan dan menggunakan King Wan dan Tian Qi untuk berurusan dengannya. Selain itu, peri Sue Liu yang membunuh Shen Mu juga memiliki hubungan dengan penjahit tua ini. Dan sekarang, pada hari pertama kembali ke kampung halamannya di kota Wan Liu, dia menghadapi pembunuhan lain terkait dengan penjahit tua. Bagaimana mungkin Sui tidak kesal? Pemukulan pasif tidak pernah menjadi gayanya. Kali ini, dia akan mengambil inisiatif. Sepertinya sudah waktunya pergi ke kuil Jiek Kong untuk bertemu biksu tua Kong Zhao. Sui diam-diam berkata, kuil Jiek Kong, tanah suci di luar dunia di mata para praktisi Buddhis, salah satu tanah Buddhis misterius yang tidak dikenal di dunia. Ada seorang biksu tua di kuil Jiek Kong, bernama Kong Zhao, yang menyebut dirinya penjaga Jialan. Dia adalah salah satu dari sedikit kekuatan tersembunyi di kedalaman langit berbintang. Ini juga salah satu dari sedikit keberadaan di dunia yang bisa membuat penjahit cemburu. Pada saat ini, Wei San datang dengan pria berpakaian hitam yang telah dipenjarakan oleh Sui. Tuan, apakah Anda sudah membebaskan orang ini? Wei San bertanya. Pria berbaju hitam itu berkata dengan suara gemetar, Tuan Guanzu, Anda berjanji untuk melepaskan saya. Suyi mengangguk dan melambai, biarkan dia pergi. Wei San mengangkat tangannya dan melemparkan pria itu hingga pingsan. Terima kasih, Tuan Guanzu. Terima kasih Tuan Guanzu. Pria berbaju hitam itu sangat gembira, mengucapkan terima kasih berulang kali, lalu berbalik dengan tergesa-gesa. Tuan Su, mengapa Anda membiarkannya pergi? Song He bingung. Wei San berkata sambil tersenyum, ini adalah sifat tuan mudaku,
dia akan melakukan apa yang dia katakan, dan tidak pernah kehilangan kepercayaannya. Song He sangat tersentuh. Memikirkan hal ini, Song Dia tidak bisa tidak mengaguminya, mengepalkan tinjunya dan berkata, aku telah diajari olehmu. Pada awalnya, dia tidak terlalu menghormati Sui. Alasan mengapa saya mengikuti Sui untuk melakukan sesuatu adalah menggunakan tangan Sui untuk mematahkan kekuatan kutukan di masa depan. Tapi saat ini, sikapnya terhadap Sui diam-diam berubah. Sui akan peduli tentang ini. Dia menginstruksikan, Weizi kecil, pergi dan kumpulkan rampasannya. Selanjutnya, mari kita pergi ke kuil Jiek Kong untuk berjalan-jalan. Penjaga asli, penjahit tua hanya bisa bersembunyi di kegelapan dan tidak berani maju. Dan sekarang, jika Sui tidak menunjukkan cara tertentu, dia akan terlalu tidak berguna. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.